Masih bersama saya Eufolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Razia penertiban pedagang kaki lima di Samarinda mendapat perlawanan dari pedagang. Warga di Samarinda digegerkan oleh kemunculan seekor monyet di permukiman. Untuk menangkapnya, warga meminta bantuan petugas damkar. Kampung Bungas tercatat menjadi kampung terbersih di Balikpapan. Lampu penerangan jalan umum di Kabupaten Berau kini seluruhnya sudah diganti dengan yang baru. Langkah tersebut dilakukan menyusul banyaknya keluhan warga terkait kondisi jalan yang gelap saat malam hari akibat rusaknya lampu yang terpasang di sepanjang jalan. Untuk saat ini, persentase pemasangan lampu jalan diakui sudah mencapai 100%. Untuk jenis tiang penopang lampunya adalah jenis lengan ganda. Meski begitu, pekerjaan Dinas Perhubungan masih belum selesai. Salah satunya adalah pemasangan lampu di lingkungan permukiman. Pemasangannya akan dilakukan menyeluruh di 13 kecamatan se-Kabupaten Berau. Progres PJU sebenarnya per hari ini sudah 100%. Kecuali PJU lingkungan yang belum 100%. PJU lingkungan itu yang kayak mana, Pak? Yang tingginya 5 meter. Selain itu sudah 100% ada di 12 kecamatan dan termasuk kota, 13 dengan kota. Yang kota kan ada lengan ganda itu yang terakhir terpasang sudah selesai. Proyek penerangan jalan umum yang akan dipasang di tahun 2025 ini ditargetkan sebanyak 1.000 unit. Dari jumlah tersebut, pemerintah Kabupaten Berau menyiapkan anggaran hingga 54 miliar rupiah. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau. Pengerjaan pasar kelandasan Blok D di Kelurahan Balikpapan Kota masih terus berlangsung. Kontraktor pelaksana juga harus bekerja cepat karena sesuai targetnya pengerjaan pasar ini harus selesai di akhir Desember 2025. Wakil Wali Kota Balikpapan meminta pelaksanaan pembangunan harus dipercepat. Bila perlu dilakukan siang dan malam. Ia juga meminta kepada konsultan proyek agar menghitung kebutuhan guna mempercepat proses pengerjaannya. Terus ya kita berharaplah mudah-mudahan bisa selesai di akhir tahun, di bulan Desember nanti. Ya saya hanya memberikan masukan untuk dihitung ulang kebutuhan pekerjanya, dihitung ulang apakah mesti harus karena bisa lembur juga, bisa overtime karena baru sebagian yang sudah diatapi sehingga tidak pengaruh hujan pun juga bisa kita hindari karena sudah di bawah atap. Dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota, para pedagang mengaku kondisi pasar kini sudah jauh lebih bersih dan rapi. Satu-satu persoalan yang kini dihadapi yakni permasalahan parkir. Selain itu masih banyak kios yang kosong dan pengunjungnya sepi menyebabkan pendapatan para pedagang menurun hingga 20%. Saja kalau sekarangnya. Memang Bapak awalnya dapatnya lokasi di sini Pak ya? Iya. Berarti nggak pindah dari lokasi awal ya Pak ya? Nggak, harapan ke depannya ada nggak? Parkirannya dia lebih bagus. Parkirannya dia sih rapi, tapi kayaknya pasarannya itu masih kurang Mbak, karena mungkin belum penuh pedagangnya ya. Pengunjung yang kurang. Pengunjungnya itu kurang, karena kan sebelah ini masih kosong-kosong ini mungkin kan. Belakang juga masih dibangun.
ini ya? Berapa Lumayan. persen lah kira-kira, Bu? Lumayan sih. 10%, 20% dari sebelumnya atau? 20 ada. 20 ada ya, Bu. Harapannya nih, Bu, ke depannya, Bu? Ya, harapannya ya banyak pengunjung gitu. Pasarnya ramai lagi kayak dulu gitu. Diketahui pembangunan pasar Kelandasan Blok D ini menelan biaya pengerjaan sebanyak 9 miliar rupiah yang ditargetkan selesai akhir Desember 2025. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Pemandangan asri ini terlihat di perkampungan warga di kawasan Balikpapan Tengah. Memasuki kampung yang terkenal dengan sebutan Kampung Bungas ini akan membuat kita merasa nyaman, apalagi seluruh sisi permukiman telah ditanami dengan sayur mayur dan berbagai jenis tanaman bunga yang indah. Kerja keras dari warga tidaklah sia-sia, kini kampung tersebut telah dinobatkan sebagai kampung terbersih, hijau, dan sehat. Penggagas Kampung Bungas menyebut, tujuan dibentuknya Kampung Bungas sejatinya bukan untuk berkompetisi. Kegiatan tersebut dilakukan untuk membiasakan warga hidup sehat dengan cara merawat lingkungan. Kita berupaya untuk bisa mengkoordinir dan mengorganisir masyarakat untuk mau berbuat supaya lingkungan kita ini nyaman dihuni. Jadi targetnya sebenarnya bukan lomba. Kita ini benar-benar untuk merawat lingkungan, bagaimana lingkungan itu semakin kita senang di dalam lingkungan. Jadi tujuannya untuk ya sedekah alam lah ceritanya begitu. Keberhasilan mendapatkan predikat juara 1 membuat warga senang karena kerja kerasnya tidak sia-sia. Pertama tuh nggak nyangka banget ternyata kerja keras kita satu kampung dari 5 RT ini terapresiasikan dengan baik, dan alhamdulillah baru pertama kali ikut malah dapat juara 1, itu luar biasa banget rasanya. Apa saja sih Bu rutinitas yang dilakukan warga Bu untuk menjaga lingkungan ini? Kegiatan kita tuh lebih sering kerja bakti, selain itu kita ada kayak pemilahan sampah, itu rutinitas yang selalu kita lakukan setiap harinya. Kampung Bungas tak hanya asri dengan banyaknya tanaman bunga dan sayur yang menghiasi lingkungan permukiman warga saja, namun warga pun juga bisa mengolah limbah sampah rumah tangga menjadi pupuk yang dimanfaatkan untuk tanamannya. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya Eufolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.